Pendapatan dan rating adalah salah satu indikator yang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai kesuksesan sebuah film. Beberapa film Batman sukses secara rating, sementara beberapa di antaranya sukses secara pendapatan. Bahkan gilanya lagi, ada juga film Batman yang sukses di kedua aspek ini. Film The Dark Knight berhasil menempati posisi ketiga film dengan rating terbaik sepanjang masa versi IMDb. Di saat bersamaan, film ini juga berhasil ngumpulin pendapatan hampir mencapai 1 miliar US dollar. Notice sesuatu? Batman-nya Michael Keaton bukan yang terbaik secara rating dan juga bukan yang terbaik secara pendapatan. Tapi kenapa justru Batman Michael Keaton yang dipilih untuk muncul di film The Flash? Di tahun 2016, klub sepak bola Paris Saint-Germain berhasil menjual 526.000 jersey. Kemudian di tahun 2018, angka tersebut naik hampir 2 kali lipat menjadi 800.000 jersey. Sebagian angka tersebut diperoleh dari peningkatan minat di pasar domestik Amerika yang mencapai angka 470%. So, apa yang membuat jersey PSG tahun 2018 berbeda dengan jersey mereka di tahun 2016? Yes, logo kecil ini. Tanggal 13 September tahun 2018, PSG resmi berkolaborasi dengan brand Air Jordan dari Amerika Serikat. Begitulah dahsyatnya kekuatan kolaborasi. Gak heran, strategi kolaborasi ini juga banyak diterapin di film-film, lebih-lebih film superhero. Kadang-kadang gak cuma berkolaborasi sama satu superhero seperti Spider-Man sama Iron Man di film No Way Home. Film-film superhero ini bahkan ada yang mengkolaborasikan 4 superhero di dalam satu film. Belum lagi kalau kita ngomongin film-film seperti Avengers yang mengkolaborasikan seluruh superhero yang mereka punya ke dalam suatu film. Hasilnya, semakin banyak superhero yang mereka munculin, semakin besar pula pendapatan yang mereka dapatkan. That's why film-film superhero zaman sekarang sering mengikutsertakan superhero lain ke dalam filmnya, termasuk film DC terbaru, The Flash. Tidak seperti Spider-Man No Way Home yang menyembunyikan kolaborasi antara Spider-Man Tom Holland dengan pendahulunya Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Kolaborasi antara karakter The Flash dengan Batman dan Supergirl justru langsung ditampilkan di seluruh materi promosi mereka. Kenapa begitu? Ketika film No Way Home dirilis, karakter Spider-Man sudah punya 2 film solo yang luar biasa sukses, ditambah juga sama 3 penampilannya di film besar Marvel lainnya. Pihak Marvel tahu bahwa Spider-Man tidak membutuhkan karakter lain sebagai pendongkrak minat untuk memancing banyak penonton. Mereka justru memakai strategi makan mie bakso. Baksonya dimakan terakhir, hal terbaik disimpan untuk mereka tampilkan nanti. Dan hasilnya, boom! Mereka berhasil mendeliver kejutan besar ini untuk penonton dengan sukses. However, strategi makan bakso ini tidak bisa diberlakukan di film The Flash mengingat ini adalah film pertamanya. Belum lagi kalau kita ngomongin aktornya The Flash, Ezra Miller, yang juga sering terlibat kasus di beberapa saat yang lalu yang sedikit banyak ikut mempengaruhi reputasinya. Untuk menutupi hal ini, pihak DC pun memutuskan untuk langsung menampilkan kolaborasi beberapa superhero lainnya yang akan ikut muncul di film ini dengan tujuan mendongkrak minat para penonton. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Batman dan Supergirl yang dipilih untuk tampil di film The Flash ini? Well, alasan yang paling jelas adalah semenjak tema besar dari film The Flash adalah alam realita alternatif, film The Flash bisa menjadi jembatan yang kuat untuk memperkenalkan karakter Supergirl yang berasal dari realitas yang berbeda. Gimana dengan Batman? Well, selain punya leadership bagus yang bisa membimbing karakter The Flash, Batman juga memiliki resource yang tidak terbatas untuk mengakomodir kebutuhan The Flash. Mungkin sama seperti kasusnya Iron Man dengan Spider-Man. Kemunculan Batman-nya Ben Affleck di sana juga punya alasan yang jelas. Pihak DC ingin membuat film The Flash menjadi film transisi untuk menghilangkan karakter Batman-nya Ben Affleck di film-filmnya DC. Mereka tidak mau mengulang kesalahan yang sama, seperti ketika franchise Transformers menghilangkan karakter Sam Witwicky secara tiba-tiba tanpa penjelasan sama sekali. Terus gimana sama Batman-nya Keaton? Kenapa mereka justru memilih Batman-nya Michael Keaton ketika di luar sana ada Batman yang filmnya lebih berhasil, semisal Batman-nya Christian Bale? Kalau kita ngomongin masalah pendapatan dan rating, sejauh ini mungkin belum ada yang bisa mengalahkan Batman-nya Christian Bale. Tapi ada kemungkinan rating dan pendapatan ini bisa dipotong sama Batman baru di masa mendatang. Tapi kalau kita ngomongin sejarah, nggak akan ada yang bisa memotong yang namanya sejarah. Secara performa, iPhone generasi pertama mungkin nggak akan pernah bisa memotong performanya iPhone 14. Tapi performa iPhone 14 akan dikalahkan sama iPhone 15 nantinya. Ironinya, iPhone 14 dan 15 tidak akan pernah bisa memotong sejarah iPhone generasi pertama sebagai HP iPhone pertama di dalam sejarah. Itulah yang terjadi sama Batman-nya Michael Keaton.
Tidak seperti zaman sekarang di mana semua orang berlomba-lomba membuat film superhero. Di tahun 80-an, film superhero adalah barang yang langka. Batman-nya Michael Keaton adalah karakter Batman pertama yang muncul di era film modern. Film ini bahkan mampu menduduki peringkat pertama film terlaris di tahun 89, mengalahkan film Indiana Jones yang saat itu udah duluan terkenal. Dan dalam industri film, banyak pendapatan berarti banyak yang menonton. Banyak yang menonton berarti besar kemungkinan adanya penambahan fans. Dan besar kemungkinan juga fans Batman-nya Michael Keaton ini udah masuk usia senja saat ini. Fans superhero dengan golongan usia tua lah yang belum banyak dijadikan target pasar oleh perusahaan-perusahaan pembuat film superhero ini. Dan kelihatannya DC berkeinginan untuk mencoba menjangkau pasar tersebut dengan menampilkan salah satu tokoh superhero favorit mereka di masa muda. Intinya, pihak DC ingin menjangkau penonton bukan hanya dari kalangan dewasa dan anak-anak muda, tapi juga mereka-mereka yang sudah mulai memasuki usia senja. Meskipun strateginya terlihat licik, tapi strategi mereka masih kalah licik dibandingin strateginya Transformers dalam meraih kesuksesannya yang udah aku bongkar di video sebelumnya. Kita jumpa lagi di sana sebentar lagi.